Selamat pagi, Nita. Selamat pagi. Om siapa ya? Saya Jarot, yang dipercaya untuk mengurus perusahaan dan rumah papamu ini selama beliau sakit. Ini Dewi, sekretaris saya. Dia yang akan mendampingi kamu meninjau lokasi kantor cabang. Meninjau lokasi? Benar. Kemarin Pak Seno lupa mengatakannya kepada kamu. Beliau akan membangun kantor cabang di luar kota. Saya akan jelaskan. Ayo kita bicarakan di dalam. Hei, Wan. Masih waras kamu? Kok Acong. Tumben pagi-pagi sudah datang ke bengkel. Kamu mau tahu kenapa saya datang ke sini pagi-pagi? Ada apa kok? Saya cuma mau pastikan, apa kamu bawa kabur motor? Oh, soal kemarin. Saya minta maaf. Sebetulnya saya tidak bermaksud untuk pulang. Saya tahu. Waktu kemarin sore, saya datang ke sini. Ada montir yang bilang, kamu sedang ngetes motor. Betul kok. Tapi saya di jalan ketemu dengan Nita yang pernah saya ceritakan itu. Saya harap Ko Acong mau makluminya. Saya bisa memaklumi. Tapi pemilik motor itu, dia bersama saya tunggu kamu. Sampai karyawan di sini semuanya pada pulang. Saya sangat menyesal. Maafkan saya. Saya memang salah. Kalau sama saya, sejak kemarin malam, saya sudah maafkan kamu. Yang penting, kamu minta maaf sama orang itu. Dan yakinkan dia kalau kamu benar-benar tidak sengaja melakukan hal itu. Baik kok. Kalau kamu masih memerlukan motor, pakai saja motor yang ada di pojok sana. Itu motor orang yang digadaikan sama saya. Dan kamu bisa pakai sepuasnya. Terima kasih kok. Nanti sore, mungkin saya tidak bisa datang. Tolong kamu tackle semua urusan di sini. Saya pulang duluan. Tidak ada, Bos. Malahan gara-gara menunggu dia, saya jadi tidak masuk kantor nih, Bos. Ya. Baik, Bos. Saya akan acak dia. Nita, kok dia masih belum percaya kalau aku papanya? Apa yang kamu lamunkan, Don? Enggak, Pak. Bapak dari mana, Pak? Surat pengantarnya sudah Bapak uruskan. Besok tinggal kamu bawa ke kelurahan, ya. Kenapa Bapak harus repot-repot ngurus surat ini, Pak? Kamu dalam kebimbangan. Bapak tahu itu. Kamu pasti malas mengurusnya. Tapi Bapak tidak merasa direpotkan. Bapak terlalu baik sama Doni. Nggak mungkin, Pak. Doni mau menikah tanpa kehadiran Bapak sama Ibu. Meskipun kami tidak menghadiri pernikahanmu, kami ikhlas. Kami merestui pernikahanmu, Don. Dulu Bapak sama Ibu juga ngerestui pernikahan Marni sama Rusman. Tapi akibatnya apa? Persoalannya lain, Don. Marni itu adalah seorang perempuan yang lemah. Kamu laki-laki, Don. Dan Bapak yakin kelak kamu akan bisa membina keharmonisan antara keluarga kita dengan keluarga Monica. Itu sih soal nanti, Pak. Tapi yang bakal Doni jalanin ini rasanya bener-bener nggak manusiawi. Bahkan Doni merasa menjadi anak yang durhaka, Pak. Kamu salah. Apa yang akan kamu lakukan ini bukanlah sebuah dosa. Kamu sama sekali tidak melupakan kami. Kamu menikah justru karena keinginan orang tuamu. Dan kalau kamu melaksanakan keinginan orang tua, malahan kamu bisa mendapatkan pahala.
Jarot. Kamu anaknya Burhan kan? Betul Om. Saya juga temannya Nita. Ah, Nita. Nita yang mimpi menjadi anak orang kaya itu. Rupanya kalian berteman. Atau memang bersekongkol? Apa maksud Om? Jangan pura-pura bodoh. Kamu pasti tidak beda jauh dengan Burhan. Kalian menginginkan harta Seno, kan? Jangan ngomong sembarangan Om. Saya datang ke sini cuma ingin menemui Nita. Oke. Kalau cuman itu yang kamu inginkan, saya kasih tahu kamu sekarang. Nita tidak ada di sini. Oke? Gak mungkin. Tadi pagi saya mengantarkan dia ke sini. Memang benar. Tadi pagi dia ke sini. Bahkan mimpinya menjadi anak pengusaha hampir menjadi kenyataan. Tapi sayang, Seno meralat pernyataannya kemarin di rumah sakit. Nita bukanlah anaknya. Kemana dia sekarang? Mana saya tahu. Yang jelas, setelah saya sampaikan pesan Seno, kayaknya dia malu dan langsung pergi. Mungkin dia kembali ke daerah asalnya. Memang sulit menjadi orang kaya. Kalau benar Nita bukan anak Seno, justru itu yang saya harapkan. Tapi kemana dia? Muka lo ruwet banget. Ada apa sih, Mon? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Pasti kamu lagi kangen sama Doni ya? Selamat sore, Tante. Sore. Mon, kalau ada telepon buat Mama, bilang Mama lagi ambil undangan pernikahan kamu ya. Lo mau merit, Mon? Iya, Sama siapa? sama Doni. Lo pasti bohong. Masa lo mau merit sama Doni, lo malah kelihatan sedih? Iya, Doni kok nggak mengundang saya ya? Lagi pula dia nggak pernah bilang kalau dia mau menikahi kamu. Jangan-jangan kamu dijodohin sama orang tua kamu sama orang lain ya? Enggak, bukan gitu. Doni sebenarnya tuh nggak pengen kalian tahu. Malah dia nggak pengen ada orang yang dia kenal menghadiri pesta pernikahan kami nanti. Kok begitu? Doni malu, sebab orang tuanya nggak akan bisa menghadiri pesta pernikahan kami. Kayaknya mereka tuh pengen ngejaga martabat keluarga gue. Terus Doni juga udah bilang kalau dia tuh butuh waktu untuk mensejajarkan keluarga dia sama keluarga gue. Halo sayang, Mobil siapa, Mas? sewa dari teman kantor. Sewa? Maaf Mir, tapi saya butuh mobil. Saya nggak sanggup kalau tiap hari pulang pergi harus jalan kaki. Itulah yang Mira takuti, Mas. Mas Henry udah terbiasa hidup dalam kemewahan. Segalanya serba ada. Kamu jangan bicara begitu Mir. Saya cuma tidak biasa jalan jauh. Tapi kalau soal lain, saya sanggup kok. Buktinya sekarang kita tinggal di rumah sewaan kayak begini, saya nggak pernah ngeluh. Tapi Mas, persediaan uang kita udah sangat menipis. Kalau dipakai untuk sewa mobil, mungkin bulan depan kita nggak bisa bayar sewa rumah ini. Kamu lupa ya? Bulan depan kan saya sudah terima gaji, Mir. Percayalah, semuanya pasti bisa kita atasi.
sependapat dengan orang tua kamu. Yang akan kamu jalankan ini bukanlah suatu dosa. Tapi perasaan saya nggak bisa terima, Om. Masa saya harus menikah tanpa dihadiri kedua orang tua saya? Kecuali orang tua saya udah... Oh, mengerti. Tapi kamu mencintai Monica, kan? Kata orang, cinta itu harus berkorban. Om setuju. Kalau pengorbanan itu punya dasar untuk kebahagiaan di kemudian hari. Tapi bukan pengorbanan yang didasari atas emosi. Don, Om berangkat dulu ya. Masih ada klien yang Om harus temui malam ini. Yo. Sa, kamu berangkat ya? Gue juga heran, Dok. Kenapa kita nggak gembira? Padahal sebentar lagi kita sama-sama married. Nah, lo sendiri kenapa kusut begitu? Lo sama Erin kan nggak ada masalah. Lain sama gue. Siapa bilang gue gak ada masalah? Lo salah, Dok. Sampai detik ini gue masih ragu. Apa gue mampu ngebahagiain Elin? Jangan. Lo tuh terlalu mendramatisir. Orang tua lo sama orang tuanya Elin bukan orang susah. Apa sih yang harus lo takutin? Itu betul. Memang orang tua gue sama orang tua Elin sama-sama orang berada. Tapi gue gak mau hidup di bawah ketiak orang tua. Apalagi mertua. Lagi mikirin apa kamu, Wan? Ibu. Iwan gak mikirin apa-apa kok, Bu. Kamu jangan bohong sama ibu. Nggak biasanya kamu duduk sendirian di sini. Iwan lagi mikirin Nita, Bu. Kamu kangen sama dia. Kenapa nggak kamu surati saja? Tadi pagi Nita masih di Jakarta. Kemarin kami ketemu di rumah sakit. Nita ada di Jakarta. Kenapa nggak kamu ajak ke sini? Ibu kan pengen kenal sama orang yang pernah nolong kamu, Wan. Tadinya Iwan bermaksud begitu. Setelah urusan selesai, Iwan ingin mengajak dia ke sini. Tapi dia keburu menghilang. Iwan nggak tahu Nita ada di mana sekarang. Menghilang bagaimana, Wan? Sebenarnya Nita ke Jakarta untuk menemui Om Seno. Pak Seno? Pak Seno bosnya Bapak? Apa hubungan Nita sama Pak Seno? Nita sendiri juga tidak tahu. Tapi setelah ketemu dengan Om Seno, kata Om Seno bahwa Nita adalah anak kandungnya. Kalau benar Nita anaknya Pak Seno, kamu harus melupakan dia, Wan. Bapakmu sudah terlalu disakiti sama Pak Seno. Bapak tidak mungkin merestui hubungan kalian. Tapi Nita menghilang justru setelah Om Seno mengatakan bahwa Nita bukan anak kandungnya. Syukurlah kalau Nita memang bukan anaknya Pak Seno. Iwan takut gara-gara itu Nita merasa terpukul. Dan Iwan merasa takut kalau terjadi apa-apa dengan dia, Bu. Berdoalah, Wan. Semoga Tuhan melindungi Nita. Mbak Dewi mau kemana? Ke wartel. Saya harus menghubungi Pak Jarod. Kamu istirahat saja ya. Besok pagi kita akan meninjau lokasinya. Kenapa sih Mbak kepergian kita begitu mendadak? Sebenarnya rencana ini sudah lama. Tetapi begitu mau dilaksanakan, papa kamu keburu sakit. Makanya Pak Seno menyuruh kamu untuk mewakilinya. Kamu tidur saja duluan. Saya nggak lama kok. Jalan dulu ya. Apa kabar sayang? Saya kangen sama kamu. Gimana kabarnya si anak haram itu? Dia baik-baik saja. Gimana rencana kita selanjutnya, Mas? Besok
kamu ajak saja dia jalan-jalan. Kayaknya rencana kita akan berjalan dengan mulus. Pagi tadi dia masuk ICU. Levernya sempat akut. Kita tinggal menunggu waktu. Tapi sampai kapan, Mas? Kalau ternyata Pak Seno masih sehat gimana? Masa saya harus menunggu di sini terus? Tidak mungkin, sayang. Percayalah sama saya. Kalau besok dia masih bertahan juga, saya akan gunakan cara lain. Saya juga nggak mau lama-lama jauh dari kamu. Oke. Bye, sayang. Keadaan Bos Seno makin parah ya, Pak? Kamu tidak perlu ngurusin dia lagi. Sekarang bos kamu itu saya. Sekali lagi kamu menyinggung Seno di depan saya pecat kamu. Jangan dong, Bos. Cari pekerjaan sekarang susah, Bos. Syukur kalau kamu mau mengerti. Baiklah, Seno. Besok pagi saya akan datang kemari lagi. Dan malam ini juga akan saya siapkan semuanya. Perlu kamu ketahui, setelah anak saya menikah, saya akan berangkat ke negeri Belanda untuk beberapa lama. Tapi kalau ada apa-apa, hubungi saja saya lewat telepon. Saya pulang ya. Semoga lekas sembuh. Carilah Nita sampai ketemu. Ibu ingin sekali ketemu dia. Kalau Nita masih di Jakarta, Iwan yakin bisa menemukannya, Bu. Tapi kalau dia sudah kembali ke rumahnya... Kamu masih bisa menyuratinya, Wan. Percuma, Bu. Nita masih dalam keadaan terpukul atas kejadian Pak Seno. Mungkin dia malu sama Iwan, Bu. Kamu mau menyusul ke rumahnya? Iwan akan minta izin sama Ko Acong untuk beberapa hari. Iwan harus menemui Nita. Kasihan dia, Bu. Iwan jalan dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Wan. Itu kamu, Jarot. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Jarot, aku belum bisa mati kalau belum ketemu anak-anakku. Apakah kamu sudah berhasil menemui mereka? Belum, Pak. Saya rasa Nita sudah kembali ke kampungnya. Tapi kalau Henry sulit untuk dilacak. Jarot, aku tidak bisa lebih lama menunggu. Carilah anak-anakku segera. Baik, Pak. Kok nggak dimakan? Ingat, Monica, sekarang kamu tidak sendirian lagi. Jabang bayi yang ada di perutmu itu sangat membutuhkan makanan. Monica mual, mah. Itu biasa, setiap wanita hamil akan merasakan seperti itu. Kamu harus paksakan. Santi, kamu simpan di mana pistolku itu? Siapa bilang itu pistol kamu? Pistol itu kan punya papa kamu. Tapi papa kan sudah meninggal. Jadi akulah yang berhak memilikinya. Kamu tidak berhak memilikinya. Kamu kan bukan tentara. Saya akan mengembalikan pistol itu kepada yang berwajib. Tidak bisa. Pistol itu termasuk yang diwariskan papa kepadaku. Pak,
pistol itu nggak bisa diwariskan. Memang almarhum kakek itu tentara, tapi Bapak kan bukan. Jadi kita tuh nggak punya hak untuk memiliki senjata. Oh, rupanya kalian belum tahu ya? Aku ini Kolonel Brown. Kalau ada yang tidak mematuhi perintahku, harus ditembak mati. Bapak kamu lagi kumat. Seharian ini kita cuma keliling-keliling aja, Mbak. Kamu harus tahu, kalau mau membangun kantor, kita harus memilih tempat yang strategis. Jadi tidak boleh terburu-buru. Iya, tapi kan saya nggak tahu apa-apa soal itu. Papa salah memilih saya untuk pekerjaan ini. Tenanglah, Nita. Kamu kan nggak sendirian. Saya akan membantu kamu. Loh, kok anak mama ngelamun? 3 hari lagi kamu kan mau jadi pengantin. Kamu harus ceria dong. Gimana Ellen mau ceria, Ma? Sebentar lagi Ellen harus berpisah dengan Mama dan Papa. Karena Rizal minta setelah pernikahan nanti Ellen harus tinggal di rumahnya, Ma. Mama juga merasakan begitu. Tapi kan kita harus bersikap dewasa, sayang. Kita tidak selamanya kan selalu bersama-sama. Di dunia ini tidak ada yang kekal, Nak. Mama. Kamu jadi berangkat, Wan. Ibu mengerti perasaan kamu. Pergilah, Wan. Temui Nita. Bagaimana dengan Bapak, Bu? Bapakmu orang yang bijaksana. Dia tidak akan menghalangi kamu. Tapi kamu harus tetap minta izin sama Bapak. Tidak perlu, Wan. Bapak sudah mengizinkan kamu. Terima kasih, Pak. Berangkatnya malam ini juga? Enggak kok, Pak. Besok pagi-pagi sekali. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu. Biar ibu yang menyiapkan pakaianmu. Nggak usah, Bu. Pakaiannya sudah siap kok. Tinggal dimasukin aja kok dalam tas. Ya sudah. Kalau gitu, ibu mau menyiapkan makan dulu. Bapakmu pasti sudah lapar. Kita makan sama-sama dulu ya. Ada apa, Mas? Kita makan cuma dengan ini, Mir. Maaf, Mas. Kita nggak bisa makan enak setiap hari. Uang yang ada di tangan Mira cuma cukup makan untuk 2 hari. Mira. Besok kan saya gajian, Mir. Kenapa kamu harus mengirit uang itu? Mas Henry bekerja kan belum sebulan. Iya, kamu benar. Tapi ini kan sudah akhir bulan. Kantor saya akan mengeluarkan gaji untuk seluruh karyawannya, termasuk gaji saya. Mira nggak tahu, Mas. Ya sudah. Kalau begitu bersiaplah. Malam ini kita makan di luar. Jangan, Mas. Kita makan di sini aja. Sayang kan makanan ini, mubazir. Saya nggak mungkin bisa makan makanan seperti ini, Mir. Begini saja. Kita pergi keluar sebentar beli makanan, tapi kita makannya di sini. Ya kalau kamu sayang dengan makanan ini, kan kamu bisa memakannya. Untuk apa kamu memikirkan keluarga Doni? Kasihan Doni, Ma. Masa dia harus menikah tanpa dihadiri oleh keluarganya? Apalagi bapak dan ibunya. Persetan dengan semuanya. Yang kita butuhkan cuma bapak untuk anak yang ada di dalam kandunganmu itu. Kita cuma butuh Doni, bukan keluarganya.
hari pernikahan Elin. Kenapa Papa nggak ambil cuti? Loh, cuti itu kan untuk karyawan. Kalau Papa sih, kapan saja Papa mau, Papa bisa nggak masuk kantor. Kenapa hari ini Papa masuk kantor? Hari ini Papa ada urusan yang sangat penting sekali. Ada pertemuan komisaris di kantor. Mama kan tahu kalau saham kita di perusahaan ini termasuk yang terbesar. Jadi tidak mungkin Papa tidak hadir. Iya, tapi Papa jangan melupakan hari pernikahan Elin dong. Mana mungkin Papa lupa. Semua keperluan pernikahan sudah Papa urus. Nanti siang juga mereka mau datang untuk mengurus segala kebutuhan akad nikahnya. Apa masih ada yang kurang? Ya enggak sih, Pak. Cuma ini hari kan hari terakhir Elin sebelum dia melepaskan masa lajangnya. Sebenarnya Papa sudah kesiangan, Ma. Tapi nggak apa-apalah. Biar Papa temui Elin sekarang. Nggak usah, Pak. Biar saja nanti Mama yang nyampaikannya. Papa berangkat aja. Baiklah. Mudah-mudahan urusan Papa cepat selesai. Oke. Papa berangkat, Ma. Hati-hati, Pak. Pelaminannya sedang ditata. Saya juga kepengen peralatan catering ada di sini. Biar saya atur posisinya sekalian. Jam berapa? Oke, saya tunggu. Angkat tangan. Aduh. Apa-apaan kamu, Bram? Kamu yang apa-apaan? Aku masih hidup. Kamu sudah mau mengambil hartaku. Kamu sungguh keterlaluan. Orang-orang ini cuma mau memindahkan sofa keluar. Mereka mau menata pelaminan. Pelaminan? Kamu mau kawin lagi? Dasar nggak waras. Yang mau menikah itu mau nikah. Oh iya? Tapi kenapa kamu baru ngomong sekarang? Dan mau nikah, kenapa dia tidak bilang? Aku mau temui dia. Tunggu, Bram. Jangan coba-coba sakiti Monica. Kamu gila ya? Aku kan papanya. Kamu masuk duluan ya. Roda memang terus berputar. Orang yang susah bisa menjadi senang. Dan orang yang senang bisa jadi susah. Tono? Dan orang yang sudah menjadi senang seringkali merupakan jasa teman yang mengangkat dirinya menjadi senang. Kamu jangan bicara begitu, Ton. Hidup saya memang sudah berubah. Tapi saya tidak akan bisa melupakan kamu. Saya masih mencintai kamu. Untuk apa kamu bohongi saya? Kamu masih bersama Jarod kan? Itu yang kamu namakan cinta. Itu karena kamu menjual diri saya pada dia. Tapi waktu itu kamu butuh pekerjaan kan? Dan waktu itu kita sama-sama butuh uang. Saya sekarang sudah menjadi sekretaris. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya harus menyerahkan tubuh saya pada Jarod. Untuk apa kamu menangis? Sekarang kamu masih bersama dia kan? Dan sejak itu, kamu tidak pernah menghubungi saya lagi. Itu karena saya malu, Ton. Saya malu sama kamu. Rasanya saya tidak patut lagi ketemu sama kamu. Kamu pikir saya ini siapa? Malaikat? Malaikat yang turun dari langit? Kamu tahu kan, saya ini germo. Belum tentu lebih bersih dari kamu. Kamu bisa berkata begitu, Ton. Karena kamu laki-laki. Hati perempuan lain, Ton. Apalagi saya sungguh-sungguh mencintai kamu.
Kalau kamu masih mau membantu saya, ikutilah permainan ini. Kita jadi jalan nggak, Mbak? Jadi dong, cuma kebetulan saya ketemu teman lama. Kenalkan, Nit, ini Tono. Dia makelar tanah di kota ini. Tono. Mita. Dan Iwan mau tinggal di sini lagi? Nita mana, Bi? Sejak Dan Iwan pergi, Nita teh kelihatannya sedih sekali. Dia sekarang pergi ke Jakarta, Den. Katanya sih mau mencari pamannya. Apa dia pernah kembali, Bi? Nita bilang, mungkin dia tidak akan pernah kembali lagi. Bibi mah sekarang sudah tidak tinggal lagi di sini. Tapi seminggu sekali, Bibi pasti datang ke sini, Den. Sayang kok rumah ini tidak ada yang merawatnya. Malam ini Den Iwan mau tidur di sini? Iya, Bi. Saya kangen sama rumah ini. Saya kangen sama suasananya. Maaf, Den. Bibi tidak bisa menemani Den Iwan. Kalau Bibi tidak pulang, majikan Bibi yang baru pasti nyariin Den. Nggak apa-apa, Bi. Cuma kalau nggak keberatan, saya minta tolong belikan makanan di warung. Saya takut kalau malam-malam saya lapar, Bi. Kenapa kamu tidak makan, Don? Makanlah, Don. Besok kamu akan menikah. Mungkin setelah itu kamu tidak bisa mencicipi masakan ibu lagi. Kalau soal itu ibu nggak usah khawatir deh. Meskipun Doni udah nikah, Doni akan sering kesini kok. Cuma masalahnya pernikahan besok. Buanglah jauh-jauh kebimbanganmu itu, Don. Yakinlah, apa yang akan kamu lakukan itu demi kebahagiaan keluarga kita. Keluarga kita. Kalau kita mau bicara jujur, Pak, keluarga kita tuh udah berantakan. Marni, Mira, juga Iwan. Masa depan mereka udah berantakan, udah hancur cuma gara-gara Doni, Bu. Cuma kalau aja... Jangan salahkan dirimu, Nak. Ibu kamu benar. Kamu bukanlah penyebab semua ini. Bapaklah yang salah. Bapak terlalu berambisi untuk membahagiakan kalian semua. Karena Bapak tidak mampu, kamulah yang Bapak harapkan untuk mewujudkan impian kita itu. Sampai-sampai Bapak mengabaikan pendidikan adik-adikmu. Bapaklah yang menghancurkan masa depan mereka. Sudahlah, Bang. Bukankah Abang pernah mengatakan bahwa semua itu sudah takdir Tuhan? Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi Tuhanlah yang menentukan nasib manusia. Doni, Ibu cuma bisa berharap semoga kamu tidak menyia-nyiakan perjuangan kami, juga pengorbanan adik-adikmu. Iya, Bu. Doni janji, Doni akan mewujudkan cita-cita Bapak sama Ibu setelah Doni jadi pengacara nanti. Untuk apa Papa ke Belanda? Om Rifai, kakak Papa, kan tinggal di negeri Belanda. Usaha pertaniannya cukup maju.
Oh, jadi Papa mau buka usaha di sana? Enggak. Papa justru diundang ke sana. Karena Om Rifai itu darah tingginya lagi anfal dan badannya lumpuh sebelah. Jadi Papa diminta datang ke sana untuk membantu pertaniannya lah. Kenapa harus Papa? Anaknya kan ada, Pak. Kedua anaknya ada di Amerika. Yang besar tidak tertarik pada pertanian. Yang satu lagi masih kuliah. Apa Papa mampu mengurus pertanian? Kamu nih seperti nggak tahu aja. Ayah Papa kan petani yang sukses. Sedikit banyak Papa tahu dong tentang pertanian dari kakekmu. Kapan Papa berangkat? Papa sudah pesen tiket untuk lusa. Kenapa secepat itu, Pak? Besok kan Rijal baru mau menikah. Ya, sebetulnya Om Rifai sudah minta Papa 2 minggu yang lalu. Tapi berhubung dengan pernikahan kamu, jadi Papa menunda keberangkatan sampai kamu menikah lah. Berapa lama Papa di sana? Papa belum tahu. Mungkin 2 tahun, mungkin lebih. Lama sekali, Pak. Papa harus menunggu sampai anak bungsunya selesai kuliah. Terus urusan di sini? Kan ada kamu. Doni juga sebentar lagi jadi pengacara. Pasti dia bisa membantu kamu juga kan? Jadi Rijal harus menunggu Doni dulu sampai jadi pengacara? Sal, selain Papa masih ada 5 pengacara yang bekerja di kantor Papa. Kalau ada kasus, kamu boleh memberikan tugas pada mereka. Tapi Pak, Rijal kan nggak kenal mereka. Dari mana Rijal bisa tahu soal karakter dan skill mereka, Pak? Itu soal gampang. Papa punya data mengenai prestasi mereka. Dan itu akan Papa berikan semua pada kamu. Dan kamu boleh bekerja lagi kalau kamu sudah berbulan madu dengan Eileen ya. Apa di kantor sedang tidak ada kasus, Pak? Untuk bulan ini belum ada. Cuma ada 1 kasus yang Papa sedang tangani. Dan itu sifatnya sangat pribadi. Hanya Papa yang boleh menangani. Klien Papa yang sakit lever itu? Kamu apa sudah ketemu sama Nita? Sudah, Bos. Mana dia? Saya rasa dia sudah kembali ke daerah asalnya. Kenapa kamu tidak bawa dia kemari? Nita menolak, Bos. Dia tidak percaya sama cerita Bos tentang orang tuanya. Dan Nita pun tidak mau mengakui Bos sebagai papanya. Nita, kenapa kamu begitu keras kepala? Seperti mamanya. Oh, aduh. Bos perlu dokter. Iya. Akan saya panggil dia. Terima kasih.